Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Bang Cuing di acara Ngobrol Inspirasi. Pada sore hari ini saya mengunjungi kawan lama saya di NGO, saya panggil Bung Pak Daeng atau Pak Dubes ini, karena beliau ini banyak nama dan banyak prestasi. Jadi biasa saya panggil beliau Pak Daeng karena beliau ini berada di wilayah Kedaengan. Kemudian beliau biasa saya panggil Pak Dubes karena selalu berhubungan dengan Duta Besar Jepang. Tetapi sehari-hari beliau saya panggil Pak Amin Abdullah. Jadi beliau ini Ketua LPSDN atau Direktur LPSDN Kabupaten Lombok Timur. Nah, kita ingin menggali bagaimana pengalaman beliau jatuh bangunnya merintis lembaga swadaya masyarakat atau NGO, lalu kiprahnya di bidang sosial kemasyarakatan seperti apa dan konsen beliau di isu apa saja. Nah, sekarang kita ingin mendengar cerita beliau. Bagaimana Pak Amin, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Cuing. Mungkin kita diceritakan dulu ini sejak kapan mulai aktif di dunia NGO dan terinspirasi dari apa sehingga kemudian coba konsen di NGO, lalu berinteraksi dengan siapa saja dulu sehingga kemudian mendirikan sebuah lembaga dan bagaimana sampai kemudian mendapatkan program dari donor luar negeri. Ya. Terima kasih Mas Cuing. Ya. Jadi panjang ceritanya. Jadi saya itu tahun 89 selesai kuliah di Unram. Kemudian dari situ mau jadi guru juga orang tua tidak mengizinkan begitu kan. Padahal saya sekolah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Seharusnya jadi guru ya? Iya, di Unram, di FKIP. Jurusan Unram. apa dulu? Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Jadi setelah di situ ada program di kampung yang dibawa oleh Pak Ali bin Dahlan, Yayasan Swadaya Membangun. Jadi mereka mengembangkan YSM. Mereka mengembangkan program kenelayanan, pengadaan kapal, kemudian bagaimana teknologi penangkapan ikan itu yang dikembangkan. Nah, program mereka banyak ditolak oleh warga, banyak ditolak oleh masyarakat lantaran waktu itu juga santer isu CCM. Oh, iya. PKI atau komunis apalah namanya. Nah, saya diminta oleh teman-teman di YSM, ada namanya Pak Fikri, ada namanya Pak Agus Salim, ada namanya Pak Zainal Abidin, termasuk Pak Ali gitu kan, untuk menjadi kader waktu itu. Kader YSM ya. Kader YSM untuk bagaimana bisa bersama-sama. Nah, dari situ ya berkembang, kemudian jatuh cinta terhadap dunia itu. Dan dunia pendidikan terlupakan. Proses apa saja dulu yang dilakukan pada saat bersama YSM? Ya, terlibat di bagian apa? Betul. Kami banyak terlibat di kelompok-kelompok yang dibina di nelayan sebagai kader ya, sebagai pendamping juga. Kemudian banyak terlibat di pelatihan-pelatihan. Kemudian saya banyak dididik, diberikan pendidikan di Gapok, di Anjani, kemudian di Mataram gitu kan. Kemudian saya masih ingat itu ada YLKMP di Mataram. Waktu itu dapat program dari HIPOS Belanda. Kemudian di situ juga banyak menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, saya ikut di situ. Nah, dari situlah banyak menerima, banyak menimba pengetahuan, pengalaman di bidang dunia kelautan dan perikanan. Itu tahun berapa? Itu sekitar tahun 90-91. Berarti sudah lama sekali. Ya. Setelah itu Mas Cuing, setelah itu saya di YSM lama-lama ikut bersama Agus Salim, teman-teman yang ada di YSM keluar dari YSM, kemudian masing-masing mendirikan lembaga. Sudah bisa mandiri gitu. Betul. Ya. Saya ikut bersama namanya Agus Salim, kemudian mendirikan sebuah lembaga yang namanya Yayasan Kusuma Rinjani, YKR di Keruak.
Nah dari situlah berkembang, kemudian kerjasama dengan pihak-pihak lain, kerjasama dengan IDB, kerjasama dengan Bank Dunia, kerjasama dengan Swiss, kerjasama macam-macam lah gitu ya. Nah dari situ saya banyak belajar tentang dunia NGO, tentang funding ini. Untuk strategi fundraising lah ya. Betul. Dan terakhir saya dipercaya untuk menjadi direktur JKR. Nah di tahun 97 lah. Nah tapi 97 itu 95 saya sudah mendirikan lembaga yang namanya Lembaga Pengembangan Sumber Daya Nelayan. LPSDN ya. Mengapa saya mendirikan itu? Karena untuk bagaimana teman-teman pemuda, kemudian masyarakat yang kreatif-kreatif ini ada lembaga, ada wadah untuk mereka berkreasi gitu kan. Karena apa? Ada banyak masalah juga, persoalan di pesisir seperti destructive fishing itu yang tidak tertangani dengan baik kalau kita bawa ke ranah hukum. Jadi harus ada pendamping, harus ada NGO, harus ada tempat mengadu masyarakat. Nah, LPSDN diharapkan bisa menangani persoalan-persoalan itu pada waktu itu. Jadi di samping Pak Amin waktu itu jadi direktur di YKR ya. Juga menjadi LPSDN. Tetapi saya ingin tahu nih, kalau YKR sendiri itu konsennya di isu apa saja waktu itu? Kalau YKR, nah ini yang beda ya. YKR itu konsennya di semua isu. Jadi isu pesisir, isu hutan juga. Terakhir kami kerjasama dengan Dinas Kehutanan bicara tentang HKM. Baik ya, waktu itu ada HKM OCF. Kemudian kami di Sekaroh di RTK 15, kemudian ada di Sembelia lembaga lain, kemudian di Sekotong lembaga lain. Kami Yayasan Kusumarinjani pimpin sebagai manajer program ada di Sekaroh dengan YKR-nya waktu itu. Tapi bisa jalan waktu itu program HKM-nya? Karena informasi yang saya dengar untuk HKM di wilayah Sekaroh sempat ditunda waktu itu. Ya, program HKM ini kan, proyek HKM ini kan dia banyak, ada banyak ini. Ada HKM yang dinaik dari OCF, kemudian ada HKM terakhir itu dinaik dari Koika, Korea gitu kan. Ini yang tidak jalan. Oh, berarti ini ya sebelum keluarnya peraturan tentang izin pengelolaan IUP PKM, ya betul. Ya. HKM ya. Sebelum itu, berarti jauh sebelum itu ya, sebelum keluar izin itu. Ya, jadi di Sekaroh itu juga ada banyak intervensi ini ya, program-program dari Jepang ya. Contoh ada Koika, kemudian ada lagi JICA masuk di situ untuk bicara tentang hutan Sekaroh, tapi ya seperti itulah. Masyarakat kayaknya menghendaki bagaimana Sekaroh itu untuk dijadikan tanam jagung. Ya, kalau kita mendengar cerita dari Pak Amin ini justru sudah banyak sekali yang andil dari pemerintah maupun dari lembaga luar yang ingin tetap fungsi dan status hutan Sekaroh ini menjadi hutan. Tetapi ternyata keinginan masyarakat lokal justru adalah bagaimana penguasaan hutan tidak lagi menjadi hutan tetapi berubah menjadi perladangan atau persawahan ya. Bagaimana dari sisi ekonomi mendatangkan hasil dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek. Nah, yang saat ini kan kalau kita jalan ke Sekaroh hampir sudah tidak ada hutan ini Pak Amin. Iya, betul Mas Joeng, betul. Jadi ladang jagung sepanjang mata memandang itu ladang jagung. Ladang jagung semua. Jadi bisa Sekaroh di musim panas dan Sekaroh di musim hujan. Apa bukan termasuk kegagalan kita di dunia NGO atau ini melakukan proses pendampingan? Saya pikir atau model pendekatan apa yang seharusnya? Iya juga, tapi yang saya lihat ya justru pemerintah lah bikin kesalahan banyak. Oh iya betul. Pemerintah kesalahan banyak. Tidak menertibkan penduduk. Tidak menertibkan, betul gitu ya. Jadi
saya kira tidak bisa disalahkan, karena kalau NGO kan hanya sifatnya mendampingi bagaimana masyarakat justru diberikan pencerahan bahwa bagaimana mengelola hutan secara baik. Mereka boleh di hutan, tinggal di hutan, menguasai hutan, tetapi dengan cara-cara yang seimbang antara tanaman jangka pendek dengan tanaman jangka panjang. Kan lebih banyak pola itu yang dibangun ya. Nah, saya ingin tahu tadi Pak Amin sendiri mengatakan kalau konsen dari LPSDN sendiri, karena saya melihat kalau sekarang kan Pak Amin sudah konsen di LPSDN ya. Ya, nah sejak di LPSDN inilah sejak saya mengemudi atau menjadi juragan, menjadi kapten di LPSDN, di sini saya konsentrasi di isu-isu pesisir. Di isu pesisir ya. Jadi sejak tahun 2001 sampai sekarang isu pesisir selalu kita jaga ya, baik itu destructive fishing maupun isu-isu yang lain, mangrove, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pengembangan perikanan maupun pengembangan sumber daya pesisirnya. Yang seperti apa yang disebut aktivitas yang destructive fishing tadi itu? Ya, jadi ini kan pesisir Lombok Timur yang begitu panjang ini, dari Sembelia sampai Batu Nampar ini kan orang selalu, baik orang dalam maupun orang luar, selalu berpikir bagaimana mendapatkan hasil dengan cara gampang, dengan cara mudah. Jadi mereka ngebom potasium, kemudian meracun ikan. Nah, inilah kategori kegiatan-kegiatan yang destructive fishing. Jadi dampaknya begitu besar. Orang Sumbawa, orang Pulau Kaong, Bungin masuk ke Lombok Timur melakukan kegiatan itu, termasuk juga orang dalam begitu kan. Nah, ini kita terus melakukan penyadaran bersama dinas juga tentunya kepada masyarakat, kemudian membentuk Pokmaswas, membentuk kawik-kawik, membentuk macam-macam inilah. Jadi proses penyadaran itu cukup panjang. Apalagi Mas Joeng ini ya, bicara mangrove misalnya. Jadi mangrove ini juga panjang ceritanya. Sampai hari ini memberikan hasil begitu bagus ya. Sampai jasa lingkungannya dimanfaatkan oleh teman-teman muda ya di wilayah selatan maupun juga di utara ya. Jadi dulu kan ini hutan mangrove ini dianggap sebagai tempat bersarangnya nyamuk. Jadi dia harus dibabat ini karena dia menjadi sumber dari penyakit, yaitu tempat bersarang malaria. Jadi dibabat oleh ini tanpa masyarakat belum mengetahui sebenarnya fungsi mangrove itu secara ekologi maupun secara ekonomi seperti apa. Nah, ini terus kita lakukan sambil juga kegiatan-kegiatan aksi begitu kan. Panjang cerita ini. Justru kalau dibabat mangrove ini, maka nyamuk ini akan berpindah ke rumah-rumah penduduk. Betul. Seperti itu. Betul, itu logika yang bagus. Logikanya, jadi bisa dibalik. Tetapi sebelum kita mengarah ke sana, karena bagaimana kita berbicara terumbu karang dan mangrove ini konsennya Pak Amin. Tetapi yang ingin kita coba dengarkan dari pengalaman-pengalaman Pak Amin sendiri dalam melakukan proses pendampingan di isu-isu pesisir. Bagaimana regulasi yang sudah diterbitkan, efektivitas dari regulasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah untuk bagaimana mencegah dari destructive fishing, illegal fishing kah namanya, atau lain-lain. Tadi itu yang tentunya regulasi itu akan berpihak kepada kepentingan nelayan kita. Jadi begini Mas Joeng. Jadi kemiskinan, salah satu penyebab dari kemiskinan masyarakat pesisir atau nelayan itu disebabkan oleh regulasi yang tidak berpihak ya. Regulasi yang tidak berpihak. Nah, regulasi yang dibuat, disusun, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ini di dalamnya ada HP3. Hak pengusahaan ya, hak pengusahaan. Jadi korporasi dikasih izin untuk mengelola semilik-miliknya sudah ini. Nah, pada waktu itu begitu HP3 terbit dengan undang-undangnya, kami melakukan judicial review, termasuk LPSDN di dalamnya ke MK, dan itu dimenangkan. Tapi oleh pemerintah banyak siasat ini kan.
mensiasati dalam bentuk lain begitu kan. Dengan keputusan menteri, betul, gitu ya. Berubah itu. menteri, Ya. berubah keputusan. Jadi Undang-Undang Nomor 27 itu dalam rangka bagaimana korporasi menguasai, dalam rangka bagaimana memberikan rasa aman terhadap investasi ya yang ada di perairan, yang ada di pesisir. Jadi kalau mau pesannya investor, bikinkan saya regulasi. Nah, jadikanlah ini Undang-Undang 27, kemudian di tingkat provinsi ada namanya Perda Nomor 12 tahun 2017 tentang rencana zonasi wilayah pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, ini sebenarnya ini yang belum tuntas ya antara RZWP 3K zonasi dengan tata ruang. Ya. Jadi, nah disambung lagi ada namanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Sebenarnya antara Undang-Undang Nomor 27 dengan Undang-Undang Nomor 7 tentang perlindungan ini harus match sebenarnya. Tapi enggak matching. Enggak match. Katakan aja begini Mas Cueng, bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 ini bicara tentang perlindungan nelayan, perlindungan petambak garam, perlindungan pembudidaya ikan begitu kan. Nah, tapi yang dilindungi justru pengusaha, bukan itu ya. Jadi saya lihat pasal-pasalnya di Lombok Timur juga sudah disahkan perda itu. Di provinsi, di tingkat provinsi, perda yang bicara tentang perlindungan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam itu sedang disusun, sedang digarap begitu kan. Tapi yang menjadi soal adalah kata perlindungannya memang. Katakan aja begini. Ya. Bagaimana kita bilang kalau mau melindungi petambak garam, misalnya, saya agak konsen juga di sini. Di isu garam. Di isu garam. Ya. Jadi karena garam juga masih berbicara pesisir. Betul. Jadi petambak garam ini kan bahan bakunya adalah air laut. Air laut bahan bakunya. Untuk jadi garam itu adalah air laut. Nah, kalau kita mau melindungi petambak garam itu maka bahan bakunya harus dilindungi. Nah, yang jadi soal dalam satu kawasan teluk gitu kan, yang kecil misalnya Teluk Ekas atau teluk mana saja, Serewe mana ini. Ada Jukung, Teluk Jukung, Teluk Ekas, Teluk Serewe. Ya, pemerintah ini di samping ada tambak garam, pemerintah ini juga mengeluarkan izin bagi petambak udang skala besar. Nah, apa yang akan terjadi? Ini dikhawatirkan, bukan kekhawatiran ya, tapi ini akan terjadi pencemaran terhadap laut kita, perairan kita. Nah, justru karena betul. Dibuang ke laut. Yang akan terjadi ke depan adalah garam yang kita makan itu adalah mengandung macam-macam begitu kan. Itu. Kalau dulu kan Pak Amin justru orang yang paling bersuara lantang ketika Newmont masih beroperasi ya. Iya. Tentang limbah tiling. Betul. Sampai kita diajak untuk jangan makan cumi-cumi waktu itu. Iya. Betul itu Mas Cueng, betul. Karena cumi ini sudah dianggap sudah tercemar dengan terkontaminasi oleh tiling PT Newmont. Ya. Betul. Jadi kita ingat waktu itu bahwa kita kampanye begitu getol gitu kan. Karena apa? 110.000 metrik ton limbah tiling itu dibuang ke laut oleh PT Newmont setiap hari. Selama 25 tahun rencana. 110.000 Pak. Bukan 110 ton, 110.000 ton. Coba bayangkan, lumpur yang 110.000 ton itu kayak apa gitu kan? Sudah menjadi gunung, tidak lagi bukit ya, gunung di bawah laut. Jadi apa daya kita ini NGO hanya punya kemampuan bersuara, punya kemampuan menyampaikan kepada masyarakat ya seperti itu. Kita mau uji laboratorium, kita tidak punya lab. Kemudian kalaupun kita harus masuk ke lab, harus ke lab pemerintah. Betul. Yang memang kita sendiri tidak percayai hasilnya. Iya. Kembali lagi kepada isu regulasi tadi. Berarti sampai hari ini itu belum ada pengganti undang-undang yang Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tadi itu ya? Iya, itu masih tetap undang-undang itu. Tapi kan sebenarnya seharusnya di tingkat peraturan daerah
di tingkat peraturan daerah di provinsi, zonasi ini harus jelas. Katakan aja Mas Coeng begini, Ya. zonasi untuk pembudidaya udang itu kalau kita bicara Lombok Timur maka dia di wilayah utara. Silahkan di wilayah utara dari Iya. Selayar sampai ke sana sudah. Nah, untuk petambak garam silahkan di selatan. Ya supaya Gitu kan? tidak bertabrakan. Jangan tumpang tindih ini. Karena kalau petambak udang skala besar mau diizinkan di wilayah selatan, ini kan dia kecil-kecil teluk ini. Sementara di situ agak padat. Ada petambak udang skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat, ada petambak garam 260 hektar petambak garam ini di Kecamatan Jeruwaru dan Kruak. 260 hektar. Kita mau apakan ini? Kalau yang pengelolaan apa namanya untuk lobster dengan menggunakan KJA, ya termasuk yang budidaya dengan menggunakan KJA. Makanya ini juga kalau ini masih nyaman. Masih nyaman. Masih nyaman karena tidak menggunakan kimia, bahan. tidak menggunakan pelet. Masih ikan segar. Tapi ini juga KJA ini kita khawatirkan kalau pemerintah terus memberikan izin skala besar kepada udang fanami ini, perusahaan udang fanami ini. Kita khawatir. Lobster nggak akan terganggu? Terganggu dia. Jadi ada demo-demo kecil, riak-riak kecil terjadi di teman-teman KJA budidaya lobster ini mengganggu demo terhadap kegiatan-kegiatan petambak udang skala kecil yang dikelola oleh masyarakat. Saya bilang bahwa keliru Anda. Kegiatan udang fanami, budidaya udang fanami yang dilakukan oleh masyarakat ini tidak memakai kimia. Tidak memakai kimia, maka hanya pakai pakan. Yang skala besar yang justru pakai kimia. Ini yang harus berbagai jenis obat kan yang masuk. Betul. Supaya dia kan pertumbuhannya bagus. Jadi segala jenis obat dia akan pakai, termasuk dia proses sirkulasi airnya juga kan, pembersihan lahan segala macam kan dia harus buang lagi ke laut. Nah sehingga tentu dia juga tidak bisa disandingkan dengan KJA, dengan budidaya tradisional. Betul. Nah melihat zonasi tadi itu, kira-kira dorongan apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman NGO bersama masyarakat untuk supaya harapan ini bisa tercapai? Langkah apa? Pertama, zonasi ini harus jelas. Yang kedua, kalau dia sudah ditentukan zonasinya, jangan bikin kebijakan lain lagi. Contoh, kita bicara hari ini. Iya, yang hari kita ini. bicara hari ini. Oke. Bahwa wilayah Teluk Jukung kemudian Teluk Jor atau Telong Elong ini sudah dijadikan menjadi zona budidaya. Zona budidaya. Itu Perda mengatakan seperti itu. Kemudian yang kedua, secara nasional oleh itu Kementerian Kelautan Perda provinsi atau kabupaten? Perda provinsi. Oke. Kemudian secara nasional oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, wilayah Teluk Jukung, kemudian Teluk Jor, kemudian Telong Elong ini sudah ditetapkan sebagai wilayah kampung lobster. Budidaya lobster. Artinya apa? Bahwa ini perhatian pemerintah kemudian kegiatan masyarakat di situ luar biasa. Nah, sekarang kemudian lagi ada kebijakan rencana kebijakan gubernur untuk bagaimana memanfaatkan ruang di situ sebagai jalur perhubungan. Saya bilang di media di mana-mana bahwa ini keliru. Saya bilang juga di masyarakat ini keliru, ini fatal kalau ini berlanjut. Nah. Tetapi bukankah jalur yang akan dipakai itu tidak terlalu luas untuk ini penguasaan wilayah? Justru dia sempit. Oh, sempit. Justru dia sempit. Kalau kami bukan persoalan luas jalur sempitnya ya. Ya, bukan persoalan satu kapal yang lewat hari ini yang dia tapi statusnya. Status laut itu sebagai jalur perhubungan itu yang kami tolak. Tapi kalau statusnya sudah dirubah menjadi jalur perhubungan, maka mau tidak mau ke depan dia akan rame. Ada banyak perusahaan, ada banyak aktivitas yang akan masuk di situ karena dia sebagai jalur perhubungan. Nah, di luar sana, kalau di budidaya di dalam, di luar sana adalah itu area fishing ground nelayan. Kalau bicara ini wilayah kelola nelayan tradisional. Nah, kalau ini dijadikan jalur transportasi kapal cepat atau jalur perhubungan, maka akan ada banyak nelayan tradisional kita terganggu.
Tidak bisa lalu lalang di situ ya. Tidak lagi bisa beraktivitas. Ada, kalau kita berbicara masalah area misalnya, ada berapa luasan area yang tercover misalnya? Ada. Jadi kalau misalnya aktivitas lalu lintas perhubungan ini supaya dia agak logis lah. Ya. Nah. Ada dua kegiatan utama yang terganggu. Ada pertama ini ada di wilayah Maringki dan wilayah Ketapang Raya dan Tanjung Luar, itu aktivitas kegiatan penangkapan ikan tradisional. Ini fishing ground mereka di situ. Di daerah Selindi namanya. Nah, itu kalau mereka menangkap ikan layang atau teri di pagi hari. Di pagi hari di situ aktivitas mereka. Kemudian di daratnya itu baru zona budidaya. Nah, artinya dua kegiatan yang terganggu ini kalau jalur perhubungan ini benar-benar diperuntukkan oleh kebijakan pemerintah, maka akan ada banyak kerugian masyarakat. Begini Mas Cueng, bahwa hasil penelitian UNRAM di tahun 2001 ini, Selat Alas ini sudah mengalami overfishing. Ini REA, Resources Ecological Assessment. Ngeri namanya REA itu Resources Ecological Assessment. Resources Ecological Assessment. Itu dilakukan oleh UNRAM tahun 2001. Bahwa Selat Alas ini overfishing ini dari kegiatan penangkapan ikan. Apa rekomendasinya? Rekomendasinya adalah penangkapan ikan tidak boleh dikembangkan lagi di Selat Alas. Rekomendasinya adalah melakukan pengembangan budidaya. Kenapa dia disebut overfishing? Kalau saya melihat justru tren nelayan, ini kita berbicara masalah ini ya. Kalau saya melihat di utara sendiri justru tren nelayan itu menurun. Saya melihat kalau di sini berarti tinggi. Nah, kalau misalnya tren jumlah nelayan, populasi nelayan kita turun, berarti secara otomatis populasi orang yang pergi menangkap ikan itu tidak banyak. Ya, pemahaman mereka bahwa di Selat Alas ini mungkin yang diteliti adalah di sekitar Tanjung Luar ya, Selat Alas. Baik dari segi jumlah maupun dari segi jenis alat tangkap. Itu sudah mengalami overfishing gitu kan. Tidak hanya ikan-ikan besar yang tertangkap, tapi ikan-ikan kecil juga tertangkap. Dia overfishing menurut Pak Imam Bahtiar, Pak Karnan, Mr. Karnan ya. Jadi direkomendasikan kepada pemerintah untuk tidak lagi mengembangkan kegiatan-kegiatan perikanan tangkap di Selat Alas. Kalau misalnya selain budidaya, lalu kemudian apa solusi dari masyarakat yang masih melakukan penangkapan? Kalau misalnya di area-area Selat Alas ini tidak diberikan untuk penangkapan? Ya. Kalau sekarang kan sudah berkembang menjadi bagaimana masyarakat atau pemuda-pemuda kita memanfaatkan jasa-jasa ini wisata ya. Boot untuk wisata banyak. Kemudian masyarakat yang melakukan pengolahan hasil juga banyak. Nah, ini yang berkembang pesat ini ya, teman-teman yang melakukan pengolahan ini, sehingga ada produk-produk perikanan di mana-mana kita temukan. Terkait dengan telong-elong yang mau dijadikan sebagai untuk pelabuhan ya, jalur pelabuhan, jalur pelayaran ya, bagi pemerintah provinsi untuk dari telong-elong ke Benete. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah jalur pelayaran, yang paling memungkinkan itu di mana kalau misalnya telong-elong ini tidak diinginkan oleh masyarakat misalnya. Ada nggak alternatif? Betul. Ada beberapa pilihan sebenarnya yang tidak kalah jauh, yang tidak kalah menarik dengan telong-elong. Katakan aja ada Labuan Haji, tapi itu mungkin pertimbangannya terlalu jauh dengan Benete. Ada yang paling dekat yaitu Tanjung Luar. Di Kampung Baru namanya, Pelabuhan Kampung Baru Tanjung Luar. Nah, itu kan milik perhubungan provinsi juga. Sarana dan prasarana sudah ada di situ, kantor sudah ada di situ, kantor perhubungan. Kemudian bangunan-bangunan untuk perkantoran ada di situ. Kemudian dermaga sudah ada.
tinggal dilengkapi dengan dermaga apungnya atau apanya gitu kan. Tapi bukannya itu jalur ini untuk ke pelabuhan perikanan? Kalau di situ iya juga sebagai perikanan, tapi tidak terlalu padat. Bisa ditumpangi, bisa disisipi dengan pelayaran lah. Sehingga di situ memang ada kantor Sabandar di situ. Karena memang pelabuhan itu adalah untuk jalur perhubungan. Jalur perhubungan ya. Sebenarnya tuntutan masyarakat sendiri sejauh ini sudah sampai di mana? Iya, masyarakat sudah menghadap ke Sekda Lombok Timur, minta dukungan, minta ini. Kami rencanakan sudah kita diskusikan dengan teman-teman, bagaimana juga hearing ke DPRD Kabupaten, kemudian juga beranjang sana beranjang sini ke DPRD Provinsi dalam rangka bagaimana meminta dukungan ya. Karena apa? Kalau ini dijadikan jalur hubungan fatal deh akibatnya. Kita harus hormati perjuangan panjang kita selama ini. Bagaimana perjuangan kita memperjuangkan kawasan ini, wilayah perairan ini sebagai kawasan budidaya. Dan itu secara nasional. Ini sudah ditetapkan secara nasional. Jadi zona budidaya, kampung lobster gitu kan. Lobster. Dan program KKP pemerintah pusat tidak main-main masuk ke Lombok Timur melalui program kampung lobster. Nah, kalau amanah ini tidak kita jaga, maka kan Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa kecewa dong. Bisa tarik investasinya, programnya bisa dibatalkan dan dipindahkan ke tempat yang lain. Ke tempat lain. Tapi bukannya itu justru memudahkan kalau misalnya di sini jadi jalur pelayaran untuk perhubungan, sehingga jalur transportasi untuk budidaya masyarakat akan mudah dia. Betul, secara ini betul, berarti sangat memudahkan. Tapi sebenarnya tidak jauh beda kalau itu juga ada di Tanjung Luar. Kan hanya 3 kilo jaraknya tidak jauh ya. Yang jadi soal penting adalah sekarang ini kapasitas yang ada di Teluk Jor atau Teluk Jukung ini sudah berat ya. Di mana di situ ada banyak kegiatan nelayan seperti keramba jaring apung, kemudian ada banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain, ditambah dengan menjadi jalur ini dia menjadi daya dukung perairan istilahnya, maka ini menjadi terlalu berat ya, daya dukung sehingga perairan akan kita. berdampak bukan persoalan bising, bukan persoalan polusi, tapi bicara daya dukung. Kalau daya dukungnya sudah over, maka apa yang kita pelihara di situ, apa yang menjadi kegiatan kita akan terganggu dari segi daya dukung ya, daya dukung lingkungan ya, daya dukung lingkungan atau daya dukung perairan. Daya dukung perairan ya, karena terlalu over. Ya. Nah, berarti harapan apa yang ingin dilakukan oleh teman-teman pesisir, terutama teman-teman nelayan kita yang ada di sini, termasuk Pak Amin sendiri yang dari LPSDN, misalnya Pak Gubernur harus mencabut keputusannya misalnya. Keputusan yang sangat arif adalah mencabut. Karena apa? Saya pikir Lombok Timur atau NTB ini kan mendapatkan kekhususan dari pemerintah pusat nasional, yaitu dijadikannya sebagai kampung lobster begitu kan. Nah, kalau kita mau melihat Lombok Timur ini nelayannya maju, maka predikat ini harus ditangkap dengan baik, harus dipelihara, harus dijaga. Nah, yang saya maksud juga bahwa ini kan kegiatan budidaya. Ya. Kegiatan budidaya ini menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, budidaya ikan dan petaba garam, yang hari ini juga perdanya sedang berproses di DPRD Provinsi, maka ini dengan membatalkan atau dengan tidak dijadikannya sebagai jalur perhubungan dari Horong-Olong ini, maka gubernur sudah memberikan apa istilahnya, memberikan perlindungan sesuai dengan mandat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 ya, memberikan perlindungan terhadap kegiatan budidaya lobster di Teluk Jukung, di Teluk Jor dan Teluk Elong. Saya pikir gubernur harus arif dalam melihat ini.
silahkan ini jalan, perhubungan jalan, jalur kapal cepat jalan, tapi itu di tempat lain, tidak jauh dari Telong Elong. Kemudian ini berkembang, budidaya berkembang, kegiatan masyarakat yang ini akan terutama masyarakat kecil ya. Ya, dampaknya luar biasa budidaya ini. Potensi ekonomi kalau pengembangan budidaya lobster ini seperti apa? Ya, selama ini kan masyarakat kalau dijadikan sebagai kampung lobster. Iya. Jadi kan ini kan begini Pak Suherman. Jadi negeriku ini negeri lucu ya. Jadi kita punya potensi benih lobster begitu hebat, begitu banyak, begitu berkualitas. Tapi kita kirim dia ke Vietnam, kita kirim dia ke luar negeri dengan harga receh gitu kan. Tapi pertanyaan pentingnya adalah mengapa kita harus kirim? Mengapa kita tidak pelihara di dalam negeri gitu kan? Dan kalau kita pelihara di dalam negeri akan menjadi ini. Nah, selama ini di Telong Elong itu dia hidup dari situ, menyekolahkan anaknya, kemudian secara ekonomi naik kelas begitu dari kegiatan budidaya. Nah, kalau kegiatan budidaya ini disupport, didukung oleh pemerintah, baik itu dari segi regulasi maupun dari segi program, misalnya pakan, kemudian tata niaganya, ini akan luar biasa. Ini akan menjadi sesuatu yang menarik di pemerintah Lombok Timur. Nah, dan juga NTB, karena lobster yang ada di Telong Elong ini menjadi anunya NTB ini. Ikon NTB, bukan hanya Lombok Timur, ikon NTB. Bahkan Indonesia. Betul. Bahkan Indonesia. Jadi justru makanan lobster yang mahal di Cina itu ternyata asalnya dari NTB, dari Nusa kemudian Tenggara yang dibudidaya di Vietnam yang bagus-bagus kemudian mereka jual itu ternyata dari Lombok Timur. Ya. Nah, kenapa kita tidak transfer knowledge misalnya dari bagaimana budidaya yang dilakukan oleh Vietnam, padahal kan mungkin dari sisi semangat etos kerja. Iya, kalau masyarakat saya pikir tidak ada masalah dengan itu ya. Tidak ada masalah. Bisa belajar, bisa menimba pengalaman dari situ. Tapi sekarang yang paling penting adalah bagaimana peran pemerintah menjembatani, memfasilitasi itu kan. Tidak mungkinlah masyarakat Telong Elong atau masyarakat Lombok Timur pergi belajar ke Vietnam sendiri. Tapi itu harus ada peran ya. Harus ada intervensi pemerintah dalam mendorong, apakah dia regulasi, apakah dia bagaimana membantu nelayan ya, pembudidaya. Berarti intinya terkait dengan bukan kasus lah ya, kita anggap terkait dengan kebijakan gubernur menjadikan Telong Elong sebagai jalur perhubungan untuk dari Telong Elong ke BNT. Harapannya adalah itu dicabut. Ya, itu langkah yang paling arif oleh gubernur. Harus dicabut karena mencederai mencederai cita-cita luhur dari pemerintah pusat, itu Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Oke, jadi saya kira sudah cukup kalau kita berbicara masalah ini ya. Intinya adalah bagaimana kita mendorong Pak Gubernur mencabut. Mudah-mudahan beliau bisa menonton video ini ya, Pak Amin. Nah, tetapi sebenarnya banyak hal yang ingin saya gali dari Pak Amin karena Pak Amin ini adalah orang yang sangat mendedikasikan dirinya, sangat konsen mendedikasikan diri di bidang lingkungan hidup dan isu-isu pesisir, terutama di dalam perlindungan ekosistem terumbu karang dan mangrove. Nah, melihat bagaimana sih Pak Amin melihat kondisi lingkungan kita, terutama di terumbu karang, kalau berbicara masalah perairan kita, apa sih sebenarnya fungsi terumbu karang ini, lalu bagaimana mengatasi pengerusakan terhadap terumbu karang, lalu peran-peran pemerintah selama ini seperti apa? Jadi, termasuk mangrove juga ya. Jadi Mas Joeng, ekosistem utama yang harus dijaga di pesisir dan laut itu ada 3. Yang paling luar sana adalah terumbu karang. Di tengahnya ada padang lamun, di daratnya ada mangrove. Jadi ketiga-tiganya saling mengkait-mengkait sebagai pusat
tempat bertelur, tempat berpijah, tempat mencari makan, tempat berkembang biaknya biota laut. Dan inilah yang disebut ekosistem pesisir ya? Ya, itu dia, 3 hal ini. Jadi kalau salah satu dia terganggu, maka juga terganggu dia semuanya. Berarti ini ada keterkaitan semua, jadi fungsi terumbu karang, betul. Kemudian ada padang lamun dan mangrove. Ya. Sangat sangat ketergantungan di 3 ekosistem ini. Ya. Jadi regulasi ini menjadi penting ya. Regulasi yang saya maksud itu jangan sampai dia merusak ketiga-tiganya. Katakan aja dengan regulasi dia diberikannya izin kepada petambak udang misalnya. Maka ini mau tidak mau dia harus membabat lahan-lahan mangrove gitu kan, untuk dijadikan kawasan budidaya udang faname misalnya. Konversi lahan ya. Konversi lahan. Ini berakibatnya fatal ya. Akibatnya fatal. Karena mangrove yang ada di Teluk Jor, kemudian di Teluk Ekas, kemudian ini sudah banyak terancam ya. Karena begini Pak Cueng, kalau kita bicara mangrove 1.500 sekian hektar dia di Lombok Timur ini, sebagian besarnya ada di daerah Sembelia. Di 3 Gili. Ya, hampir 900 hektar ada di situ. Ya, di 3 Karena Gili itu ya. ada dalam kawasan dia. Ada kawasan hutan lindung. Nah, di Kecamatan Keruak dan Jeruwaru ini di luar kawasan. Nah, ini yang regulasinya nyeplos-nyeplos ini. Regulasi nyeplos-nyeplos yang saya maksud ini masuk dalam disebut dalam hutan negara apalah begitu kan. Nah, sehingga peluang orang untuk mengkapling, untuk ngaku begitu kan. Dia ngaku ini bahwa oh ini saya punya ini hutan mangrove, dijadikanlah dia tambak garam, dijadikanlah dia lahan apa begitu kan. Nah, ini belum mendapat perlindungan yang bagus dari pemerintah yang ada di luar kawasan ini. Nah, sehingga konsep perhutanan sosial saya pikir penting untuk didorong. Bagaimana statusnya menjadi perhutanan sosial, tapi masyarakat bisa memanfaatkannya untuk silpofishery, untuk memelihara kepiting bako misalnya. Ya, banyak. Bahkan ada cumi-cumi mangrove, Pak. Ya bisa. Sotong itu hidup di situ dia, di antara terumbu karang, kemudian padang lamun dan dan mangrove. Kalau berbicara masalah perlindungan mangrove sendiri, dulu kan ada peraturan tentang kawasan konservasi laut daerah, termasuk pernah juga ada perda tentang perlindungan terumbu karang. Iya, itu Mas Joeng saya masih ingat Perda nomor 9 tahun 2006. Kemudian ada Perda nomor 10 tahun 2006 juga. 9 tahun 2010. Perda nomor 2 2010 kalau tentang terumbu karang. Ya, terumbu karang ya. Kalau tentang KKLD itu Perda nomor 10 tahun 2006. Ya. Perda tentang perencanaan perikanan partisipatif, di situ di dalamnya ada perlindungan awik-awik, diakuinya awik-awik sebagai sebuah institusi hukum di tingkat perairan, kesepakatan masyarakat lokal lah ya. Itu Perda nomor 9 tahun 2006. Nah, ini sebenarnya saya pernah usul kepada Dinas Perikanan bagaimana dia dievaluasi ulang. Perda-perda itu karena sejalan dengan apa yang menjadi keputusan-keputusan di tingkat pusat di sana. Karena perubahan-perubahan undang-undang terutama perubahan undang perikanan ya. Undang-undang perikanan ini ya. Terutama untuk perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil ya. Nah, kalau itu berjalan sebenarnya, maka terumbu karang, padang lamun dan ini bagus dan mangrove bagus karena ada perdanya. Tapi sayangnya perda itu hanya ada dalam kertas. Hanya dalam buku, implementasinya begitu selesai Kopis Project, begitu selesai Kopis Project selesai juga, tidak pernah diperhatikan. Ya, baik. Tapi saya melihat ada sesuatu yang prestisius, saya kira yang dilakukan oleh Pak Amin di selatan, yang dalam rangka pengembangan ini hutan mangrove yang ada di sini. Karena kalau kita berjalan di beberapa muara yang ada di wilayah selatan ini, sekarang pohon mangrove-nya sudah tumbuh. Di mana melakukan proses inisiasi pendampingan serta memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya hutan mangrove ini. Iya, dia panjang ceritanya, tapi saya mau kasih informasi begini, bahwa ternyata
masyarakat ini butuh informasi Ya. tentang apa manfaat mangrove secara ekologi maupun secara ekonomi. Nah, di samping itu, kami melibatkan masyarakat dalam hal bagaimana menjaga ekosistem mangrove. Kami bersama masyarakat yang ada di Teluk Jor, 2 desa, yaitu Desa Paremas dan Desa Jerowaru, menginisiasi sebuah awik-awik. Awik-awik pengelolaan perikanan berkelanjutan. Di dalamnya bagaimana mereka menjaga mangrove. Bagaimana menjaga, kalau ada yang menebang ada sanksinya secara sosial, secara awik-awik ya. Jadi inilah yang memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa begitu penting menjaga mangrove. Jadi saya juga di samping masyarakat di samping menginisiasi awik-awik juga kita bekerja ya menanam mangrove. Menanam mangrove. Kami sampai menanam ke Lombok Tengah. Jadi kami kebetulan waktu itu tahun 2012, 13, 14 dapat support anggaran dari World Food Program, UN, United Nations World Food Program. Jadi kami lakukan padat karya penanaman mangrove. UN. Di samping kegiatan penanaman juga kami melakukan penyadaran, kegiatan pelatihan, kemudian bagaimana mengajari masyarakat memelihara ikan di dalam mangrove dan lain sebagainya. Yang itu program dengan sistem padat karya yang dilakukan oleh UN, kalau tidak salah, tapi Pak Amin ya. Ada berapa areal yang sudah dilakukan penanaman selama melaksanakan kegiatan mangrove ini? Iya, kalau tidak salah di Lombok Timur itu ada Kecamatan Jerowaru. Kecamatan Jerowaru itu hampir Teluk Jor, Teluk Kecebing, kemudian Teluk Ekas. Kemudian di Lombok Tengah itu ada di Kidang, ada di Bilelando, kemudian sampai dia ke Kute, sampai dia hotel yang ada di yang termahal di Kute itu. Termasuk Awang juga ya? Iya, di Teluk Awang apa semua itu. Kalau tidak salah bibitnya dari utara waktu itu. Betul. Kalau yang di wilayah Lombok Tengah kalau itu tidak hampir salah semua. sekitar 700-an hektar kami tanam. Dan hasilnya bagus. Nah, apa yang sekarang dilihat, dinikmati sebagai sebuah tempat orang bermain, jasa lingkungan, balai mangrove yang ada di Potombaku, di Desa Potombaku yang dikelola oleh teman-teman muda di situ. Itu hasil tanaman? Ya, kita tanam tahun 97. Tahun 97. Itu jenisnya Mukronata. Rhizophyra Mukronata. Itu berarti proyeknya JIK? Bukan. Waktu itu PDKT namanya, Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah. Belum ada Dinas Kehutanan di Lombok Timur. Iya, Dinas Sosial, Dinas Konservasi dan Perhutanan Sosial namanya. Belum ada Dinas Kehutanan. Belum ada Dinas Kehutanan ya. Jadi masih dinas. Ya. Kami waktu itu menanam, kita dipercaya oleh DPKT waktu itu, DPKT Lombok Timur, kita menanam hanya sedikit di situ, hanya 5 hektar gitu. Dan sekarang sudah tumbuh dan dikelola oleh teman-teman di situ. Menangkap peluang itu teman-teman ini bagus ini, jasa lingkungan, disebutlah balai mangrove gitu. Apa sih manfaat secara ekologi kalau fungsi hutan mangrove ini, manfaatnya secara ekologis? Ini Pak Joe ini luar biasa. Kalau sebelum kita menyentuh ke ekonomi, kalau tadi jasa lingkungan segala macam itu kan sudah menyentuh ke lingkungan ekonomi. Tapi secara ekologi sebenarnya apa manfaatnya? Secara ekologi utama, dia tempat bertelur dan bersarangnya, tempat bertelur, tempat berumah, tempat berkembang biak berupa biota laut. Udang, kepiting, ikan ada di situ. Kemudian dia juga bisa menahan laju abrasi. Menahan laju abrasi. Jadi di kampung saya ini Mas Joeng, di tahun 2017 itu pernah ada banjir. Rob. Iya. Jadi kalau tidak ada mangrove kala itu selesai kita. Oh, tenggelam ini ya, kampung ini. Ini bekas air nih. Nah, sampai di sini sorry nih. Di sini pernah ada rob. Berarti hanya genangan yang naik ya, karena ada mangrove. Kalau tidak ada mangrove, kalau tidak ada mangrove maka gelondongan kayu dari arah Terare itu apa semua ke sini masuk. Selesai kita. Tapi semua tertahan di situ. Nah, salah satu fungsinya adalah untuk meredam gelombang, meredam air angin, meredam macam-macam itulah. Itu fungsinya secara ekologi.
Termasuk menahan nyamuk supaya bersarang di situ aja ya, jangan ya, ke masyarakat. Jangan ya. ke masyarakat ya, betul. Cerdas ya. Ya, Banyak yang tidak tahu fungsi Ya, hutan betul. mangrove itu seperti itu. Jadi mereka takut tinggal di pesisir pantai. Jadi jangan takut karena kita minggir aja, jangan dekat di hutan mangrove. Jadi kalau di hutan mangrove sudah pasti akan digigit sama nyamuk. Ya. Tapi sekarang itu dia berkembang fungsinya menjadi sumber pangan. Bisa jadi dodol, bisa jadi macam-macam. Itu jenis apa saja yang bisa dibuat jadi Kata dodol? Soneratia, yang bulat-bulat. Yes. Soneratia alba. Kalau bahasa kita itu ini kayu perapat ya. Perapat ya. betul. Buah perapat. Ya. Ada yang bisa jadi sabun, ada yang bisa jadi macam obat. Itu Ada teman-teman yang di bisa jadi kopi juga, Kopi ya, kopi kopi mangrove mangrove. terkenal itu. Ya. teman-teman di sini sudah produksi apa saja? Yang di sini kopi. Kopi Ya, mangrove ya. ada di kampung sebelah ini biasa bikin kopi mangrove. Ya, Itu nanti obat katanya. kita coba Ya, coba ya. ya. Nah, Itu obat apa tapi? Itu obat mah, obat kuat. Oh, sakit. Obat mah dan obat kuat juga. Oh, iya. Ya. Karena dulu sempat saya juga bikin kopi, saya kasih tahu Roma ini kalau mangrove ini disangre bisa bikin obat, langsung dia viralkan. Ya, jadi itu teman-teman, jadi manfaat secara ekologis hutan mangrove, pohon mangrove ini sangat penting. Jadi terutama teman-teman yang biasa jalan-jalan ke pantai, melihat hutan mangrove, melihat pohon mangrove, tolong dijaga. Jangan sampai kemudian dicabut. Kalau yang masih kecil-kecil jangan sampai dicabut, apalagi sampai rusak ekosistemnya. Lalu pohon sentigi, biasanya kita ini yang susah sekali menjaga kayu sentigi ini. Padahal dia adalah asosiasi mangrove yang paling penting. Dia family dari mangrove, disebut mangrove semua, tapi dia family, gitu family. Tapi karena untuk kepentingan apa namanya itu? Sentigi, bonsai. Ini lalu hampir punah kita punya sentigi. Betul, dan mahal. Ya. Nah, ini saya kira teman-teman yang ini ya, yang pemburu bonsai dari kayu sentigi, tolonglah jangan sampai kita punya sentigi di wilayah pesisir ini tinggal nama. Walaupun misalnya kita lihat dia indah ketika dipotkan, tetapi bagaimanapun tolong sayangi warga saudara-saudara kita yang hidup dan tinggal di pesisir, karena ketika pohon asosiasi mangrove, baik mangrove maupun pohon asosiasinya dirusak, maka itu akan mengganggu ekosistem yang ada, sehingga masyarakat pesisir terancam dari berbagai jenis bahaya dari misalnya salah satunya tadi sudah disebutkan oleh Pak Amin. Fungsi dari hutan mangrove dan asosiasinya ini adalah menahan terjangan ombak, termasuk menahan abrasi, karena sistem perakaran dari pohon mangrove ini sangat kuat, baik dia sentigi kah, baik dia terutama jenis rhizopora ya, begitu kuat ya, yang perakarannya ini ya rhizopora. Banyak jenisnya, ada rhizopora mucronata, setilosa, bruguera. Sudah hafal semua ya Pak Amin ya. Kalau saya sudah lupa saya jenis-jenis mangrove ini. Bapak sudah pindah ke Selong. Iya. Nah, kalau Padang Lamun sendiri, tadi kan sudah dijelaskan kita. Nah, kalau Padang Lamun sendiri sebenarnya ini kan seperti tanaman liar di tengah laut. Padahal dia fungsinya luar fungsinya biasa. Apa sebenarnya? Dia untuk asupan makanan di situ. Karena kalau kita renang-renang itu terganggu kita. Asupan makanan di situ. Jadi jenis-jenis ikan serpi itu banyak di situ karena makanannya banyak. Termasuk juga dengan sebenarnya kalau di sini di tahun 60-70 dugong. Kalau duyung ya, itu dia habitat dari Padang Lamun. Dia hidup di Padang Lamun. Semakin bagus Padang Lamunnya, maka kemungkinan hidupnya atau potensi dia ada di situ ada. Yang namanya duyung atau dugong. Termasuk siput juga banyak ya di Iya, siput, kerang apa itu di situ. Kerang ada di situ habitatnya ya. Nah, terumbu karang sendiri. Iya, kalau ini tidak bisa tidak bisa lihat lagi bahwa terumbu memang karang di situ tempat berkembang biaknya ikan ya. Betul. Tempat bertelur, kemudian tempat dia mencari makan. Jadi ketiga ekosistem ini satu kesatuan ya. Jadi fungsinya sebenarnya hampir sama semua. Jadi di tingkat hulu di sini di mangrove-nya dia menahan laju abrasi atau menahan laju erosi.
Karena kalau tidak ada mangrove, erosi itu masuk ke terumbu karang dan pada lamu, maka dia dia rusak sama bahan-bahan kimia atau erosi-erosi ini kan, dia terganggu hidupnya. Jadi saling saling bantu. Saling bantu ya. Saling bantu. Ya, baik. Selama ini kemudian di dalam rangka melakukan proses pendampingan untuk menjaga ekosistem yang ada, tentu kan tidak terlepas dari pendanaan, Pak Amin. Nah, strategi fundraising Pak Amin sendiri apa yang dilakukan untuk program-program ini? Ya, kita ini kan bekerja ikhlas ya. Bekerja sesuai dengan resource kita, sesuai dengan sumber daya yang ada. Jadi kita ini menjadi bagian dari masyarakat pesisir karena kita hidup di pesisir. Jadi kerja-kerja kita tidak menuntut gaji, tidak menuntut honor. Walaupun nanti pada akhirnya ada lembaga-lembaga funding yang memang tertarik di bidang-bidang khusus gitu kan. Wah, baru kita ada. Tapi kalau saya dengar guyonan dari teman-teman seperti Roma ini, Pak Amin ini sering dipanggil Pak Dubes karena mainnya itu duta besar Jepang, duta besar Jerman. Itu Roma saja ya. Karena pernah secara kebetulan di tahun 2015 LPSDN itu ada kerjasama kontak MUU dengan duta besar Jepang. Nah, jadi sekitar berapa cuan? Sekitar 560 juta. Oh, saya kira 5M. 560 juta. Dana kecil. Blok Grand ya. Blok Grand. Ya. Baik, closing statement Pak Amin sebelum kita akhiri. Ya, saya pikir pemerintah dia harus serius karena masa depan Indonesia, masa depan NTB, masa depan Lombok Timur itu ada di laut. Sehingga peran pemerintah menjadi penting ya, jangan setengah-setengah. Katakan aja kalau kita mau mengembangkan kegiatan budidaya lobster, maka kita harus penuh mensupport, kita harus serius mensupport para pembudidaya kita. Jangan lalu regulasi ini tumpang tindih, sudah menjadi zona budidaya, lalu ditambah lagi menjadi zona perhubungan, nah ini yang menjadi kacau. Saya pikir pemerintah harus jelas keberpihakannya. Jangan melihat cuan atau ini dari betul. Jangan hanya berburu cuan. Ya, betul. Ya, baik, terima kasih Pak Amin sudah bersedia di channel berbincang ya, di channel YouTube Insan Cita Selaparang. Tetaplah bersama kami di Bincang Inspiratif bersama Bang Cuing di channel YouTube Yayasan Insan Cita Selaparang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.